Bab 959. Aku kehilangan bibi dari paman. Audrey Han tidak mengerti, apa yang kamu impikan tentang dia. Gita terbatuk, dia menundukkan kepalanya karena malu dan berbisik, aku bermimpi dia menjelaskan kepadaku bahwa dia tidak meninggalkanku, akulah yang salah paham. Jadi, aku memutuskan untuk memaafkannya dalam mimpiku. Audrey Han heran. Jadi wanita ini merasa bahwa semua yang terjadi tadi malam adalah mimpi, dia tidak hanya menganggap itu sebagai mimpi, tetapi juga memaafkan Audrey Han dalam mimpinya, dan kemudian perasaannya yang telah ia kubur kembali bangkit. Aku tahu kamu akan menertawakanku, tapi mimpi tadi malam begitu nyata sehingga seolah-olah hal seperti itu benar-benar terjadi dalam kenyataan. Saat itu, aku merasa jika setelah aku bekerja keras, aku bisa mendapatkan perhatiannya lebih, meskipun hanya sedikit, aku juga sudah sangat puas. Melihat Gita seperti ini, Audrey Han tiba-tiba tidak tahu apakah dia harus memberitahunya apa yang terjadi tadi malam. Memberitahunya bahwa yang ia anggap mimpi tadi malam bukanlah mimpi, semuanya nyata. Namun, Gita pasti linglung akibat demamnya, dan selain itu, dia juga mabuk, jadi dia merasa semuanya hanyalah mimpi. Tiba-tiba, Audrey Han merasa kasihan pada Gita. Audrey, kamu tidak menertawakanku di dalam hatimu, kan? Suara Gita menariknya kembali dari lamunan. Audrey Han tersadar dan menggelengkan kepalanya, tidak, bagaimana mungkin aku menertawakanmu? Menyukai seseorang, adalah hal yang serius dan indah. Jika dia menertawakan Gita karena ini, apakah dia layak disebut manusia? Bagus jika kamu tidak menertawakanku, tidak masalah jika orang lain menertawakanku, selama orang itu bukan kamu. Audrey Han terenyuh karena kalimat ini, dia tidak menyangka bahwa posisinya di hati Gita sangat penting, tepat ketika dia merasa tersentuh, Gita tiba-tiba menambahkan. Karena kamu adiknya, jika kamu menertawakanku, maka aku akan benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Audrey Han terperangah. Jadi, kamu peduli karena aku adiknya. Gita tersenyum canggung, dia mengulurkan tangan dan memeluk lengan Audrey Han sambil bersandar. Jangan masukkan ke dalam hati hal-hal kecil seperti ini, kamu tahu aku tidak bermaksud mengatakannya, bahkan jika kamu bukan adik Audrey, aku juga sangat peduli dengan pendapatmu. Mendengar ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata dengan jenaka, bagaimana jika aku menyuruhmu untuk melepaskan Audrey, maukah kamu mendengarkanku? Ketika Gita mendengar kalimat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Audrey, bagaimana? Melihat wajahnya yang serius, wajah Gita berangsur-angsur menjadi muram dan berkata, kamu tidak serius, kan? Audrey Han tidak menjawabnya. Gita panik, dia meraih tangan Audrey Han dan menggelengkan kepalanya. Aku akan menuruti semua keinginanmu, Audrey, tapi yang ini tidak bisa. Maaf. Melihat dia sangat sedih, Audrey Han merasa jika dia melanjutkannya, Gita mungkin akan menangis di depannya. Setelah memikirkannya, Audrey Han pikir sebaiknya tidak menggoda Gita lagi, dia akhirnya menjelaskan sambil tersenyum, sudah, aku hanya bercanda, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memintamu melakukan itu? Kita adalah teman baik, aku tidak mungkin merampas hak pribadimu terhadap yang kamu sukai bagaimanapun caranya. Gita berkedip, benarkah? Apa maksudmu? Aku bisa terus menyukai Audrey. Itu hakmu, aku tidak akan ikut campur. Audrey, kamu baik sekali, kita harus menjadi teman dan saudara yang baik seumur hidup, bahkan jika pada akhirnya, aku tidak bisa menjadi saudara iparmu, kita tetap harus memiliki hubungan yang baik. Mungkin karena merasa emosional, Gita membungkuk dan memeluknya. Audrey Han tampak sedikit dilema, dia tidak tahu apakah harus memberitahu Gita tentang hal-hal yang terjadi semalam. Jika dia memberitahu dia, maka Gita akan lebih bahagia dari sekarang, tetapi jika dia melakukannya, itu sama saja dengan menjual saudaranya.
Setelah menimbang berulang kali, Audrey Han memutuskan untuk tidak mengatakannya. Bagaimanapun, apakah itu mimpi atau kenyataan, Gita telah memutuskan. Dan dia bisa melihat bahwa perasaan Gita terhadap Audrey Han tidak hanya tidak memudar, tetapi menjadi lebih mengakar setelah penolakan yang ia terima berulang kali. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membujuk Gita untuk tidak terlalu keras kepala. Sulit menemukan pria luar biasa di dunia, lebih baik dia mencari pria lain, mengapa harus bergantung pada seseorang. Tetapi mengingat bahwa dia tidak pernah melupakan Golden Ye selama 5 tahun, dia juga mencintai pria dengan sangat dalam, jadi apa haknya untuk meminta orang lain berhenti keras kepala dan menyerah. Kemudian mereka berbicara sebentar, lalu Gita bangkit dan keluar. Audrey Han bangkit untuk menyikat giginya. Setelah mencuci muka, dia siap untuk menghubungi Golden Ye. Pada saat ini, bel pintu berdering. Ketika Audrey Han pergi untuk membuka pintu, dia melihat Arthur Xiao dengan Glenn berdiri di luar pintu. Mommy. Begitu Glenn melihat Audrey Han, dia melompat ke depan dengan gembira, memeluk pahanya dan menggosokkan pipinya. Mommy, selamat pagi. Selamat pagi. Audrey Han mengulurkan tangan dan menggosok kepala kecilnya, tetapi matanya melihat ke belakang Arthur Xiao. Namun, dia tidak melihat sosok yang dia harapkan untuk dilihat. Dia sedikit kecewa dan bertanya, "Di mana Golden?" Arthur Xiao. "Selamat pagi, Nyonya Muda." "Selamat pagi, Arthur. Kenapa Golden tidak ikut denganmu?" Arthur Xiao telah memikirkan jawabannya sebelum dia datang, dan segera menjelaskan, "Semalam sebelum tidur, Tuan Muda Ye berkata akan menjemput Tuan Muda Kecil kembali ke sini pagi ini. Jadi aku bangun untuk menjemput Tuan Muda Kecil di pagi hari saat dia masih tidur, tapi aku belum sempat untuk memberitahu Tuan Muda Ye tentang hal ini." Pernyataan ini sangat meyakinkan, karena Arthur Xiao sudah lama bekerja bersama Golden Ye, dia selalu mencemaskan Golden Ye. Itu normal jika dia ingin Golden Ye istirahat lebih lama dan diam-diam bangun untuk mulai bekerja. Jadi Audrey Han tidak meragukannya, dan bahkan tersenyum pada Arthur Xiao. "Terima kasih, Arthur, kamu datang jauh-jauh dengan Gita dan bahkan harus menginap di hotel serta melakukan hal-hal ini. Jangan salahkan dirimu, Nyonya Muda, aku memang adalah asisten Tuan Muda Ye, hal-hal ini memang sudah menjadi tugasku." Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Gita? Meskipun dia bersama dengan Golden Ye tadi malam, namun hatinya memikirkan Gita. Jika bukan karena takut Golden Ye akan dalam bahaya jika keluar sendirian, dia mungkin akan tinggal dan merawat Gita, si gadis konyol itu sendiri, tidak seperti sekarang, dia baru datang dan hanya bisa bertanya singkat. Membahas Gita, Audrey Han memandang Arthur Xiao dengan tatapan sedikit aneh. "Dia sudah bangun, apakah kamu ingin melihatnya?" "Oke." Arthur Xiao mengangguk dan segera masuk, dia pergi menemui Gita setelah mengganti sepatunya. Audrey Han menggandeng Glenn masuk, Glenn mendongak dan bertanya, "Mommy, apakah Paman Arthur menyukai bibi Gita?" Setelah mendengarkan kata-katanya, Audrey Han menghentikan langkahnya dan menggelengkan kepalanya. "Mommy tidak tahu." "Mommy, jika bibi Gita direbut oleh Paman Arthur, apakah Glenn akan kehilangan bibi dari Paman Andri?" Bersambung.